Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Kita ikuti Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Selamat sore sahabat Rahasia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita kembali di Khidmat Ramadan. Hari ini Putri sudah bersama dengan Ustadz Insinyur Haji Udi Jatmiko. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin, Mbak Putri. Alhamdulillah, hari ini tadi jelalah pas cerah ya, Ustadz. Yeah, alhamdulillah. Biasanya kalau sore-sore itu sudah hujan ngoten nika. Yeah. Dan sahabat Rasi, bersama dengan Ustadz Jatmiko, hari ini kita akan membahas mengenai penciptaan manusia, nggak Ustadz ya? Iya, insyaallah. Ini agak biologi ya, ada ilmu-ilmu IPA. Nah, seperti apa sih sahabat Rasi mengenai materi penciptaan manusia sendiri? Tentunya memang kurang lebih kita pasti sudah mendengar ya bahwa kita itu diciptakan dari tanah pada awalnya dan kemudian baru lewat perempuan dan juga laki-laki. Mungkin kurang lebihnya saya langsung ke Ustadz Mawon nggih. Ustadz, silahkan. Baik Mbak Putri dan sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ayyuhal ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah ta'atihi la'allakum turhamun. Mbak Putri dan sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah pertemukan kita kembali di dalam satu ruangan yang sangat luas. Ya, tentu bisa disimak oleh siapapun yang dengan mudah memakai sarana yang ada. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Tadi tema yang disampaikan oleh Mbak Putri pada sore hari ini berkaitan dengan penciptaan manusia. Tapi sebenarnya ringkasnya begitulah, tema itu harus ringkas kan, harus ringkas dapat menjadi intisari dari apa yang kita bicarakan. Tapi sebenarnya saya ingin menyampaikan salah satu hadis yang agak panjang yang ini melatar belakangi tentang penciptaan manusia, tentu dengan hal-hal yang lain yang kemudian hal-hal itu nanti juga akan menjadi pelajaran bagi kita, pemahaman tentang kehidupan kita sebagai manusia ini, dan tentu akan menjadi manfaat bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Baik, kita awali ya Mbak Putri dan sahabat Rasi, kita bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abdillahi bin Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, telah berkata kepada kami Rasulullah SAW, dan dia adalah as-sadiq al-masduq, atau orang yang jujur lagi dipercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani yang kental. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah yang menggantung di rahim selama itu juga. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Dan kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging selama itu juga. Summa yakunu
mudghatan misla dzalik tadi. Summa yursalu ilaihil malaku fayangfu'u fihi ruh. Kemudian diutus kepadanya malaikat untuk meniupkan ruh. Wa ya'maru bi arba'i kalimat. Dan dia diperintahkan, malaikat tadi ya, diperintahkan untuk mencatat 4 hal yang telah ditentukan. Bikatbi rifqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun. Dicatat apa? Rezekinya, ajalnya, amalnya, kesulitannya ataupun kebahagiaannya. Fa wallahu alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'lamu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Demi zat yang tidak ada ilah kecuali Dia, Allah, sesungguhnya setiap kalian ada yang melaksanakan perbuatan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dan surga itu hanyalah sehasta. Fayasbiku alaihil kitabu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Namun dia telah didahului oleh takdirnya, maka dia mengerjakan perbuatan ahli neraka, lalu dia masuk ke dalamnya. Wa inna ahadakum la ya'lamu amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Di antara kalian juga ada yang mengerjakan perbuatan ahli neraka sehingga jarak antara dirinya dan mereka itu cuma sehasta. Fayasbiku alaihil kitabu fayasbiku alaihil kitabu fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhulaha. Namun dia telah didahului oleh takdirnya, lalu dia mengerjakan perbuatan ahli surga, lalu dia memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat terkasih yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini mungkin ketika kita hanya membacakan, tentu kita sudah sekilas paham ya tentang proses penciptaan manusia. Tapi alangkah baiknya ketika kita kemudian mendalami kandungan hadis dari keseluruhan sebelum tentang pendetailan tentang proses penciptaan manusia itu. Yang pertama, hadis ini menegaskan kembali ya tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, ya mereka di mata sahabatnya. Ya, sahabatnya itu sahabat itu juga yang mulia ketika dia memandang Rasulullah SAW, ya itu bagaimana dia menyebutnya dengan as-sadiqul masduq atau orang yang jujur dan terpercaya. Maka seharusnya tentu kita itu juga memiliki sikap seperti itu. Jadi Rasulullah itu adalah yang jujur lagi terpercaya. Maka dari itu para sahabat itu ketika berinteraksi atau bertemu dengan Rasulullah, dia memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Jadi percaya mutlak lah, begitulah para sahabat itu ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu. Maka dari itu ketika kita pahami seperti itu, maka seluruh apapun yang datang dari Rasulullah secara sahih adalah kebenaran. Agama atau risalah yang dibawanya itu adalah benar. Janjinya juga benar, ancamannya benar, berita yang dibawanya adalah benar, bahkan bergurunya pun dia itu
tidak pernah dusta atau benar. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menegaskan tentang hal itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu berasal dari hawa nafsunya. Ucapannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sahabat Relasi yang dimuliakan oleh Allah, ini memberikan penegasan kepada kita juga tentang hadis ini yang diawali dari sebuah pengungkapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah itu as-sadiq al-masduq, jadi orang yang jujur dan terpercaya. Ada seorang sahabat Abdullah bin Amr, dia juga pernah mengatakan ketika dulu dia itu mencoba menulis semua hal yang didengar dari Rasulullah SAW. Ya, bahkan dia sampai menghafalnya. Kemudian orang-orang Quraisy itu tahu kalau Abdullah bin Amr itu menulis dan menghafalnya, maka dia dilarang. Ya. Sampai mengatakan, kenapa kamu tulis semua yang kau dengar dari Muhammad, ya, dari Rasulullah SAW, padahal dia adalah manusia biasa seperti kita. Dia bisa bicara dalam keadaan marah. Maka kemudian Abdullah bin Amr tadi menahan diri, tidak melanjutkan tulisan apa yang telah dilakukan selama ini. Kemudian dia ketemu Rasulullah, menceritakan apa yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy itu. Maka kemudian Rasulullah memberikan memberikan penekanan kembali, tulislah, demi jiwaku yang ada di tangannya, tangan Allah maksudnya, tidaklah keluar dariku melainkan kebenaran. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum hadis tentang penciptaan manusia ini, kita diyakinkan tentang apa yang beliau ucapkan itu adalah benar, ya, karena dia menjadi orang-orang yang jujur dan orang-orang yang terpercaya. Sehingga dengan demikian, ketika dia nanti menceritakan tentang proses penciptaan manusia, tentu itu adalah hal yang benar, ya. Dan mungkin sudah dibuktikan sekarang dengan ilmu modern, sains sekarang yang modern itu, bahwa apa yang disampaikan beliau 1400 lebih tahun yang lalu itu, padahal di sana belum ada ilmu pengetahuan saat itu, ya, tapi Rasulullah bisa menyampaikan itu, tentu itu adalah bimbingan dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu Mbak Putri. Terus baik, terus ya. Iya. Silakan, tapi saya mau tanya nih Ustadz. Oh, ya. Tadi kan mengenai tiupan ruh begitu ya. Saya sedikit ada 4 tadi yang ditetapkan. Yang pertama ada rezeki, kemudian ada ajal, amal, dan yang terakhir ada kesulitan dan juga kebahagiaan. Nah, dari sini tadi juga disambung ya oleh Ustadz bahwa sudah tercatat sejak zaman azali, sejak kita akan diciptakan, ini kira-kira orang ini nanti akan menjadi seorang penghuni neraka atau penghuni surga. Nah, kita kan pada saat ini kita nggak tahu ya, ingatan kita dihapus nih Ustadz. Bagaimana kalau misalkan kita sudah ditentukan mungkin ya, naudzubillah menjadi penghuni neraka, tetapi apakah ini bisa diubah begitu Ustadz? Dan mungkin juga sebaliknya, walaupun dia sudah ditetapkan menjadi penghuni surga, apakah ini juga bisa berubah nih Ustadz? Ya, nanti tentu itu akan kita bahas, nggak apa-apa. Kita dahulukan saja pembahasan sebagai jawaban dari apa yang ditanyakan oleh Mbak Putri, ya. Jadi tadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga menyebutkan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika manusia ditiupkan ruh di dalamnya, maka kemudian dicatat atasnya itu 4 hal: rezekinya, ajalnya, amalnya, takdirnya. Takdir itu baik takdir bahagia maupun takdir kesulitan, ya. Nah, maka
ketika kita kemudian memahami tentang hal ini, maka kemudian manusia tidak dapat mengelak atau menolak rencana Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, terhadap kita. Bahkan ini ditegaskan dalam salah satu ayatnya surat At-Taubah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Katakanlah ya Rasulullah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu harus bertawakal. Maka dari itu, ketika hal ini berarti bukan menjadikan kita sesuatu yang patah arang atau putus asa, atau bahkan dikatakan pasrah gitu ya. Tetapi mensikapinya begini, Mbak Putri, memang ini ujian yang berat bagi orang-orang yang beriman karena ini menyangkut masalah qada dan qadar. Jadi masalah takdir ya. Nah, ketika kita kemudian memahami berkaitan dengan ketetapan Allah ini, sebenarnya yang harus kita pahami bahwa Allah tidak memperlihatkan, Allah tidak menunjukkan kepada kita catatan itu, ya kan? Jadi sampai sekarang kita mungkin nggak tahu ajal kita di mana, kapan, usia berapa, ya, dalam kondisi apa, nggak tahu, ya. Rezeki kita juga seberapa, kita juga nggak tahu, ya. Bahkan takdir kita itu bahagia atau kesulitan itu juga kita nggak tahu. Nah, inilah sebenarnya rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tanda bukti kasih sayang Allah kepada kita nggak diberitahu. Dengan kemudian tidak diberitahu itulah kita akhirnya berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan katakanlah misalkan rezeki yang banyak, rezeki yang halal banyak gitu ya. Wah, jadi orang kaya lah kan begitu ya, rezeki yang banyak. Dan juga kita menjemput ajal itu dengan ajal yang baik nantinya. Ya, termasuk kita beramal dengan beramal yang baik. Karena apa? Karena tidak diberitahu dulu. Tapi kalau kita sudah diberitahu dulu ya oleh Allah, rezekimu cuma sak bene, nggak mau kerja kan, ajalmu besok seperti ini, malas dia, akhirnya dia berbuat seperti apapun, nanti akhirnya ajalnya seperti itu. Tapi kalau nggak diberitahu, berarti adalah kasih sayang Allah agar kita berusaha. Maka ketika kita sudah berikhtiar itu, salah satu unsur ikhtiar itu ada doa di dalamnya, bahwa kemudian ikhtiar dan doa itu kalau Allah berkehendak merubahnya bisa. Jadi misalkan begini, seseorang ya, jangan mencontohkan kita, seseorang yang kemudian diberikan rezeki yang sedikit, katakanlah gitu ya, sedikit, tapi karena dia tidak diberitahu oleh Allah, maka dia berusaha cari rezeki sebanyak-banyaknya, ya. Maka atas ikhtiar ini dan doa-doa yang dia laksanakan, selalu berdoa itu, maka kemudian dirubah catatan itu oleh Allah, ya, menjadi rezeki yang banyak. Maka di sana ada namanya qada dan qadar. Qada itu catatan yang belum terjadi, ya, membaginya begitu Mbak Putri. Kalau qadar itu catatan yang sudah terjadi. Jadi sekarang saya dengan Mbak Putri mengisi Radio Rasi ini takdirnya begitu, ya. Tapi kodoknya sebelumnya kita nggak tahu, catatan kita nanti sehabis ini kita nggak tahu seperti apa, nanti dampak apa, seperti apa saja kejadian apa. Walaupun kita punya rencana gitu ya, merencanakan nanti ini perjalanan ini lewat sana dan sebagainya. Tapi Allah bisa menghendaki yang lainnya. Maka dari itu di dalam sebuah amal-amal yang kita lakukan itu harus diiringi dengan doa. Yang kedua diiringi dengan rencana, ya, beraktivitas. Maka dengan demikian, maka ketika nanti Allah menghendaki kebaikan untuk kita, maka Allah juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Nah, itulah hal-hal yang tentu menjadi pemahaman bagi kita. Yang mergo gak ngerti berapa rezeki kita, ya pokoknya berusaha aja. Dan juga nggak tahu kapan ajal kita, ya sudah kita menjaga kesehatan, menjaga keselamatan agar nanti
ajal kita juga datang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kebaik untuk kita. Ya, gitu ya kira-kira. Oke, berarti Ya. kalau dari sini kan kalau dari SD gitu ya Ustadz ya. Ini kan memang diajarkan khodok dan juga khodar. Kalau khodok itu istilahnya bisa diubah, sedangkan khodar itu nggak bisa. Ya sudah terjadi kan. Ya, berarti makna dari khodar dan khodar sendiri yaitu kalau misalkan bisa diubah karena belum terjadi, Ya. dan nggak bisa diubah karena sudah menjadi masa lalu. Ya, sudah. Oke, jadi sudah clear kalau itu ya. Oke, dan untuk sahabat Terasi, jika ingin bertanya ya kepada Ustadz Jatmiko, bisa banget langsung gabung di 081130209006, dan tentunya jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tentunya masih di Khidmat Ramadan. Ikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Sahabat Terasi, kembali lagi bersama Putri dan juga Ustadz Tudi Jatmiko ya di Khidmat Ramadan ya. Tadi terakhir kita membahas mengenai khodok dan juga khodar ya, dan kita kembalikan langsung nih sama Ustadz Jatmiko. Ustadz, mungkin masih ada kelanjutannya tadi mungkin yang belum dibahas, mungkin bisa dilanjutkan? Mbak Putri ya, dan sahabat Terasi yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tadi ketika kita diawali tentang bagaimana yang nanti menceritakan tentang penciptaan manusia adalah manusia yang jujur dan terpercaya, dan kemudian beliau menjelaskan bahwa tahapan penciptaan manusia itu di dalam rahim ibunya itu yang pertama berupa nutfah itu selama 40 hari. Nutfah itu adalah air mani yang kental ya, yang kemudian membuahi sel telur ya, kemudian setelah terbuahi maka selama 40 hari dia berproses itu. Setelah 40 hari kemudian dia menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah ya, segumpal darah ya. Itu nanti berproses juga begitu selama 40 hari dan akhirnya menjadi segumpal daging, dan itu juga berproses selama 40 hari. Jadi kalau itu total 120 hari itu 4 bulan ya, 4 bulan gitu ya. Nah, setelah 4 bulan itu baru kemudian ditiupkan ruh. Karena dalam proses 4 bulan itu dianggap secara fisik itu manusia sudah sempurna. Calon manusia itu sudah sempurna. Oleh Allah sudah diberikan pendengaran, penglihatan, kemudian tangannya, fungsi-fungsi tangannya, jantungnya, semua organ-organ tubuhnya sudah sempurna, baru ditiupkan ruh. Artinya secara fisik dia sudah sempurna ya, sudah disempurnakan, kemudian baru ditiupkan ruh. Maka manusia kemudian kita kita bisa sebut bahwa manusia itu terdiri dari 2 unsur, yang satu unsur jasad ya, yang telah disempurnakan penciptaannya oleh Allah, dan kemudian ditiupkan ruh ya, ruhnya Allah ya, ruh ciptaannya Allah ya ke dalam jasad tadi. Maka disitulah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang kemudian menjadi nafs itu jiwa ya, menjadi membentuk jiwa manusia itu sendiri. Baik, ini tentu kemudian kita awali dulu tentang proses penciptaan ini. Ini dikuatkan dibuktikan ternyata dalam ilmu pengetahuan dan wabil khusus ilmu biologi atau kedokteran ya Mbak, tentang proses penciptaan ini. Jadi benar ya, ketika kemudian 120 hari itu memang begitu prosesnya. Nah, dalam kurun waktu sampai 4 bulan itulah kemudian dia sudah kokoh ya, sudah kokoh. Maka kemudian muncul fikih bahwa kalau dia menghilangkan atau menggugurkan janin di usia 4 bulan ini adalah dia seperti membunuh ya, karena sudah sempurna. Berarti kalau misalkan di bawah itu misal nih Ustadz, misal digugurkan itu apakah? Ya, dengan pertimbangan tentu ya. Artinya
dengan pertimbangan bahwa nanti membahayakan orang tuanya, membahayakan anaknya sendiri dan seterusnya, itu atas pandangan medis ya, kita nggak tahu masalah itu. Maka beberapa ulama sebelum itu boleh gitu. Tapi tentu juga atas pertimbangan medis. Kalau tidak pertimbangan medis nggak boleh. Ini haram juga hukumnya ya. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan ini dikuatkan di dalam firman Allah. Bagaimana Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin tsumma khalaqnan nutfatan alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idzaman fakasawnal idzamal lahma summa angsha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami bungkus dengan tulang belulang. Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Yang manusia itu, maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi sahabat rahasia yang dimuliakan oleh Allah, dengan demikian apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu juga sudah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan yang sekarang sudah ditemukan itu. Dan yang kedua, Allah juga berfirman seperti itu, ya, berfirman tentang penciptaan manusia. Dengan demikian, maka dari sinilah nanti muncul beberapa hukum, termasuk metode bagaimana pendidikan, ya, pendidikan anak itu, ya, mulai anak itu umur di dalam rahim, bagaimana cara mendidiknya, kemudian setelah dia nanti umur sekian lahir, akhirnya bagaimana mendidiknya, itu semuanya menjadi bagian dasar dari ilmu pengetahuan yang kemudian mengarahkan kebaikan-kebaikan kepada calon manusia ini, calon manusia ya. Ya. Gitu Mbak Putri. Oke. Terus baik. Ya, kita terus. Ini tadi ada yang telepon Ustaz. Oh ya. Tadi ada Bunda Arina. Ini dia, kita sambungkan dulu. Selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Putri, Pak Ustadz. Nggih, Bu Ari. Mugi panjenengan pinaringan sehat walafiat nggih Pak Ustadz nggih. Amin. Amin. Nggih. Niki dalam badhe tanglet Pak. Nggih. Kula soalnya ditangkletaken anak muda, ibu muda lah. Kula mboten saged jawab lah niki kula anane dateng panjenengan Pak Ustadz. Nggih ngeten, berhubung dengan adanya pembahasan ini tadi, kan dia menanyakan kalau puasa biar penuh, dia kan ibu muda maksudnya masih produktif ya Pak Ustadz. Nah niku piyambake niku dadi napa nggih menjalankan puasa biar puasanya nggak bolong. Dia itu akhirnya KB itu biar apa nggih nyun sewu, selain menunda kehamilan, dia jadi pas waktu menstruasi bulanan itu dia nggak keluar gitu loh Pak Ustadz. Jadi puasanya full gitu. Nah saya kan jawabnya gini, ya gitu nggak boleh kalau menurut saya, kalau menurut aku tuh nggak boleh apa-apa, semua itu udah diingin Allah. Kalau Allah mengendaki walaupun kamu KB kayak apa ya tetap aja bisa. Kalau niki kan ngoten Ustadz. Nah niku jawaban kula ngoten teng laringe niku, hukumnya apa di Islam, terus apa dampaknya bagi saya yang mengasih pengetahuan gitu, apa saya juga kena nanti akibatnya apa, ibaratnya kayak dosanya apa ini gitu loh Pak Ustadz nggih. Ngoten mawon sebagai kula tangkletaken. Pangapunten saderengipun, matur suwun atas jawabannya Pak Ustadz. Mekaten mawon Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, terima kasih ya. Sebenarnya secara maksud tujuan benar ya, tetapi belum tentu caranya dibenarkan. Artinya Mbak tadi siapa yang disebut Bu Ari? Enggak, maksudnya yang disebut Bu Ari, anak remaja yang
dia pengen konsentrasi khusus kepada puasanya, dan dia bisa utuh nanti 1 bulan penuh, dan kemudian berlaku sesuatu, termasuk diantaranya mungkin minum obat yang tidak bisa menstruasi, belum menunda menstruasinya. Memang ada kalanya, ada beberapa ketika itu semacam dilaksanakan terutama oleh jamaah haji atau umroh, Mbak. Ketika dia pas wukuf atau pas melaksanakan rukun haji itu kan pas berhalangan, tentu dia nggak boleh ya. Maka kemudian ada yang memakai minum seperti itu. Tentu itu kekhususan, bukan secara umum, bukan tanpa sesuatu yang tentu bukan hal-hal yang kemudian orang tidak perlu pakai itu, ya. Kemudian orang itu memakainya dalam rangka sebenarnya keinginannya baik ya, tetapi kemudian caranya yang itu ada beberapa pendapat yang kemudian secara natural, alami itu dia menyimpangkan gitu ya. Maka dari itu kita diberikan kemudahan oleh Allah ya. Kalau wanita itu ada namanya menstruasi setiap bulan sekali kan, dan nanti durasi waktunya tergantung wanita itu, tentu itu adalah rukhsah yang diberikan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nggak apa-apa, dijalani aja. Kemudian ketika nanti menstruasi ya kemudian nggak puasa ya, tapi boleh baca Quran ya tentu ya. Dengan ada pendapat itu tidak memegang ya. Atau kita berdoa melafadzkan beberapa zikir tentu boleh ya. Hanya sholat sama puasa yang tidak diperbolehkan. Nah tentu ini adalah rukhsah, keringanan, dan itu secara natural adalah sesuatu yang kemudian menjadikan keseimbangan di dalam jiwa manusia itu. Ya, jadi kalau nanti memperlakukan hal seperti yang dilakukan oleh yang diceritakan oleh Bu Ari tadi, tentu itu adalah nanti akan mempengaruhi ya sisi-sisi yang lain yang mungkin secara fisik juga mempengaruhi, karena nanti merubah metabolisme yang seharusnya nggak normal begitu, atau mungkin secara kejiwaan itu juga berpengaruh terhadap mungkin ada tekanan-tekanan yang tekanan itu memberatkan dia, karena sehingga dia mungkin seharusnya kalau walau alam ya, karena memang kalau kenapa Allah berikan rentang waktu untuk perempuan itu libur, tentu memiliki tentu Allah Maha mengerti tentang itu. Mungkin perempuan itu tidak sekuat laki-laki barangkali, wallahu alam salam. Nah, kecuali kalau sudah sampai usia udzur, usia yang kemudian sudah tidak menstruasi lagi, atau usia Mbak? Tidak produktif. Ya, usia yang senja. Yang tidak lagi, tentu itu dia kuat gitu. Walau alam bisawab. Tapi intinya ada beberapa hal tadi yang kita sampaikan. Ya, jadi kenapa kita tidak mengambil rukhsah dari Allah, dan kenapa kita kemudian berisiko untuk akibat-akibat yang kita lakukan itu. Nah, tentu yang dijawab oleh Bu Ari tadi ya, tentu tidak salah, tentu tapi dengan cara yang benar, mengingatkan ketika ada orang yang bertanya begitu, karena latar belakangnya itu. Kalau orang itu bertanya kemudian dijawab ya atau tidak, dia bisa saja nerima, bisa saja enggak. Karena apa? Tapi kalau diberikan alasan dulu, sesuatu yang kemudian mengakibatkan kenapa itu tidak harus dilakukan, ya itu menjadi kemudian dia bisa nerima. Walau alam bisawab. Saya kira itu, Mbak. Baik, Ustadz. Tadi saya menyoroti sedikit nih, Ustadz, mengenai kalau misalkan halangan itu kan yang tidak diperbolehkan adalah puasa dan juga sholat, gitu. Kita boleh ya kalau haji itu ada tawaf nggak boleh ya. Nah, haji. Kalau untuk membaca Al-Quran nih, Pak Ustadz, yang nggak boleh kan megangnya. Berarti kita bacanya gimana, megang aja nggak boleh ini? Ada beberapa cara yang saya pernah diberitahu oleh ibu-ibu yang mereka hafal Quran dan sebagainya. Yang pertama, kalau bisa kita membaca yang kita hafal. Ya, makanya menghafal banyak ayat-ayat Al-Quran itu bagus ketika kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memegang mushaf itu. Yang pertama. Yang kedua, mungkin di hadapan kita ya, tetapi maliknya itu pakai
ya pakai sarana alat bantu, ya gitu. pakai alat bantu Oke. agar nanti bisa itu. Ya, itu bisa begitu dengan cara itu. Kalau misalnya nih Ustadz, kan sekarang ada nih Al-Quran digital. Kalau misal kita menggunakan Al-Quran digital itu boleh nggak sih? Ya tentu boleh juga. Kalau yang mushafnya itu kan mushaf yang biasa kita baca itu ya. Ya. Atau mungkin kalau kita ragu-ragu ya ditaruh aja kan nggak apa-apa. Nanti saat kemudian ingin balik itu kan bisa kita pakai ini kan bisa ya. Berarti misalkan nih kita berhalangan gitu ya para perempuan, terus di handphonenya nih ada Al-Quran digital, boleh juga ya misal kalau kita takut ya berarti agak mungkin pakai alat bantu lainnya juga. Kalau misalkan ini berarti diperbolehkan menggunakan ini. Iya, insya Allah. Ya, kalau nggak membaca tentu kita akan mengurangi kesempatan beramal kan. Ya, tentu Allah tidak seperti itu. Allah menghendaki ini. Memang di dalam surat Al-Waqiah itu ya, ketika kita menyentuh Al-Quran memang harus suci. Ya. Tentu ini adalah yang afdol, sesuatu yang normal, yang baik. Jadi kalau kita mau membaca Al-Quran kemudian tidak suci atau batal wudunya, maka wudu sebaiknya ya, tapi kalau tidak wudu pun boleh. Kemudian dengan kita dilarang, misalkan waktu saat datang bulan itu wanita dilarang masuk masjid, kemudian dilarang untuk memegang Al-Quran. Nah inilah kemudian cara-cara yang dibuat agar kita tetap berinteraksi dengan Allah lewat bacaan Al-Quran itu. Okay, nanti biasanya kan ini Mbak Putri, maaf ya saya juga nggak tahu ya. Biasanya kalau saat datang bulan itu kan labil ya kejiwaan manusia ya, kejiwaan wanita ya, emosionalnya itu labil, dan saat itulah paling riskan, paling bahaya ketika kemudian seseorang itu nggak memiliki kekuatan hubungan dengan Allah, kemudian kekokohan keimanan, itu bisa nanti menjadi hal-hal yang kemudian terdorong untuk melaksanakan sesuatu yang kemudian justru melanggar dari ajaran Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga tadi jawaban dari Ustadz Jatmiko ini bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Ari. Dan untuk sahabat Rasi yang ingin bergabung atau bertanya mengenai tema kita hari ini ataupun yang berhubungan dengan tema atau mungkin di luar tema pun bisa langsung bergabung di 081130200906. Dan sahabat Rasi, kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Khidmat Ramadan. Tandai Indonesia. Sahabat Rasi, kembali lagi bersama Putri dan juga Ustadz Jatmiko ya. Pada sore hari ini Ustadz mungkin bisa diperjelas sedikit. Tadi Bunda Ari ini menanyakan, ini kan tadi yang dibahas adalah orang yang haji, ini adalah khusus begitu. Nah ini orangnya nggak pergi haji, cuma di rumah saja, tapi ingin puasanya full dengan meminum obat-obatan itu tadi, Ustadz. Apakah puasanya sah dan bagaimana hukumnya? Mungkin bisa dijawab singkat. Ya, kalau yang pertama saya menyarankan sebaiknya kita yang alami saja. Jadi yang kita berlaku seperti apa gitu. Dan itu tentu lebih menyenangkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, tentu tubuh kita itu bekerja dengan normal biasa, dengan bekerja biasa. Kan ya kita di dalam tubuh kita ada jantung, ada paru, ada ginjal, ada liver, dan semuanya itu kan kalau bekerja secara normal sebagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan, yang ditakdirkan Allah untuk bekerja, seperti liver kita bekerja seperti apa, ginjal kita fungsinya seperti apa, itu kan kerja biasa. Nanti kalau kemudian kita memperlakukan dengan paksaan-paksaan, contohnya dengan minum obat, itu otomatis kan memaksa, menghentikan metabolisme yang seharusnya dia kerjakan, enggak gitu ya. Termasuk kebiasaan kita tidur gitu Mbak ya. Jadi kalau kita tidur terlalu malam, lebih dari jam 10 itu kan kemudian organ tubuh itu secara fungsinya dia akan terganggu. Nah sebaiknya kita tidak melaksanakan seperti itu, dan kita nikmati kehidupan yang alami begitu. Baik. Ya tentu ketika dia menginginkan minum itu ya itu adalah pilihan yang kemudian mengakibatkan nanti efek-efek yang nggak baik pada dirinya. Tapi puasanya sah, Ustadz? Ya, kalau puasanya tetap sah ketika dia tidak menstruasi, tentu sah ya puasanya. Ya. Baik.
Oke, itu tadi ya Bunda Aris, semoga menjawab. Dan sekaligus nih Ustadz mungkin bisa diberikan closing statement mengenai pembahasan kita hari ini, silahkan. Baik, sekilas saja ya Mbak Putri dan sahabat yang dimuliakan Allah. Yang pertama tadi bahwa ketika janin itu sudah sempurna, maka ditiupkan ruh ya. Dan Allah meniupkan ruh ini malaikat yang diutus. Maka kemudian masyhur juga nanti ada malaikat yang diberikan tugas untuk mengambil roh kembali. Meniupkan roh ada, mengambil ada. Kalau kita mengenalnya kan hanya mencabut nyawa saja, malaikat Israel ya. Nah tentu yang kemudian ini menjadi bagian bahwa semuanya dilakukan atas izin Allah, atas perintah Allah. Meniupkan roh atas perintah Allah, mencabut roh juga atas izin Allah. Nah kemudian yang terakhir yang ini menjadi kesimpulan bagi kita bahwa tentu hadis yang baru saja kita baca tadi itu adalah menunjukkan bahwa di penghujung kehidupan seseorang itu menentukan kebaikan di akhiratnya. Rasulullah bersabda, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Jadi sesungguhnya amal yang paling menentukan itu adalah pada akhirnya, pada amal akhirnya. Makanya kalau orang bisa ya ketika dia sebelum wafat kemudian mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, kan gitu kan, dia masuk surga. Tetapi itu tidak mudah. Ya, tetapi itu tidak mudah. Orang yang nggak pernah ngucapin la ilaha illallah atau orang yang kemudian berperilaku melanggar perintah Allah, tentu itu tidak mudah. Tapi intinya adalah substansinya, kesimpulannya betapa pentingnya ya istiqomah itu di dalam Islam dan iman kita. Karena apa? Karena nanti kita nggak tahu ajal kita tadi ya sampai berapa. Tapi kalau kita tidak menjaga keimanan kita dan keislaman kita, nanti naudzubillah min dzalik, ketika kita pas ajal datang, kemudian iman dan Islam kita itu hilang gitu. Oleh karena itu sangat baik bagi kita semua untuk berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun kematian seseorang itu sudah ada jadwalnya, sudah ada caranya, dan bagaimana nanti kejadiannya itu sudah ada. Rasulullah sendiri menegaskan la yaruddul qadha'a illa du'a'a wa la yazidu fil umri illal birru. Tidaklah ketetapan Allah dapat ditolak kecuali dengan doa. Tadi yang Mbak Putri sampaikan dengan begitu ya. Jadi kita misalkan ditakdirkan A, gitu ya. Ditakdirkan misalkan kematiannya nanti seperti ini. Tapi ketika kita sebelum melakukan itu berdoa, maka Allah bisa merubah, karena itu adalah kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat sangat kecil bagi Allah. Ya wala yazidu fil umri illal birra. Dan tidaklah menambah usia kecuali dengan berbuat kebaikan. Maka ketika kita berbuat baik itu sebenarnya di samping nanti usia panjang kita secara fisik ya, tetapi juga usia secara non fisik. Maksudnya non fisik begini Mbak. Jadi kalau orang baik itu kan nggak pernah dilupakan orang. Dia akan menjadi cerita-cerita dari sambung sinambung gitu ya. Itu kan berarti kan seperti dia masih hidup. Seperti Rasulullah SAW ini ya. Itu kan sampai sekarang kan banyak orang yang mengenangnya, kemudian bersolawat atasnya. Seakan-akan beliau masih bersama dengan kita, dengan umatnya itu ya. Berarti itu bisa non fisiknya begitu. Tapi beliau sudah wafat secara fisiknya gitu. Ya Allah Subhanahu wa taala kemudian mampu menghapus apapun yang ditetapkannya, dan dia berkuasa untuk melakukan itu yang ditetapkannya itu. Sebagaimana beliau berfirman, yamkhullaha ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat umul kitab atau lauful mahfud. Maka dari itu kita yakin aja ada ikhtiar, ada doa, maka kalau Allah menghendaki kita dikehendaki yang baik. Walaupun sebenarnya Allah sudah mencatat sesuatu apa yang untuk kita ya. Oleh karena itu kita dapati bagaimana salafus soleh ya itu berdoa
kalimat-kalimat yang menginginkan husnul khotimah. Di antaranya doa Umar bin Khattab itu begitu, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku mati syahid di jalanmu dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Saya kira begini. Mudah-mudahan dengan memahami tentang penciptaan dan ketentuan yang Allah berikan dalam proses penciptaan itu, kita sadar bagaimana ketika semuanya ada qada dan qadar, dan itu bisa dirubah dengan doa dan usaha ikhtiar kita, karena bukan dengan doa kepada Allah, dan Allah mampu nanti merubahnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jatmiko ya sudah memberikan tausiah pada sore hari ini mengenai penciptaan manusia, dan semoga sahabat Terasi pembahasan kita hari ini bermanfaat dan menambah keimanan kita tentunya di bulan Ramadan. Kalau begitu sahabat Terasi, Putri juga mau pamit undur diri, dan khidmat Ramadan kita akhiri pada hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.